Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang eh, motor DC. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materi motor DC, saya akan mengulas materi sebelumnya, yaitu tentang sensor PIR. Nah, tapi di sini akan saya gabung dengan aplikasi lain. Maksudnya itu dengan apa? Dengan buzzer. Nah, atau buzzer ya, buzzer gitu. Nah, di sini saya sudah buat rangkaiannya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita sudah melakukan simulasi tentang PIR dengan LCD. Sekarang ada tambahannya, itu tentang eh, penggabungan dengan buzzer. Jadi rangkaiannya seperti ini. Tunggu, masih loading. Nah, ini rangkaiannya. Sebentar saya besarkan. Oke. Silakan kalian kopas. Jadi sebenarnya rangkaiannya sama aja ya. Jadi langkah pertama kalian itu buat susunan penghubung LCD-nya ke Arduino. Jadi pin yang kita pakai itu adalah pin 12, pin 11, pin 5432 seperti pertemuan sebelumnya, masih sama ya. Dan ini juga masih ada potensio dan resistor. Nah, jangan lupa untuk sumbernya kita menggunakan yang ini, saya besarkan. Nih. Oke. Nah, ini ya. Untuk sumbernya itu kita 5 volt, terus ini groundnya. Oh iya, kemarin juga ada yang bertanya bagaimana untuk merubah warna kabel. Sebenarnya gampang ya, klik aja kabelnya. Terus ini warnanya ini tinggal kita pilih gitu loh. Ada juga kadang-kadang ada yang nanya, terus Pak, rangkaian saya apa yang salah, tapi kabel ini semuanya warna hijau gitu. Itu ngoreksnya udah, ngeliatnya udah kusut sekali gitu loh. Kalau ngeliat kabelnya warna, nelusurinnya satu-satu ketika warnanya sama itu agak ribet gitu ya. Jadi saya harap untuk pembuatan rangkaian itu kabelnya dibedain. Dan ini ground. Satu lagi juga, ground atas dan sumber atas nih yang warna merah itu dihubungkan. Jangan sampai dia tuh nggak dihubungkan, nanti dia tidak terkoneksi. Pak, kenapa enggak yang banyak ini tuh digabung ke sini aja? Bisa aja, cuman saya pengen adanya di luar agar tidak terlalu ngejelimet di sini. Bisa sih, coba aja nanti kalian buat variasi kan ya. Bisa aja di sini sebenarnya masih ada ruang, cuman tadi saya udah terlanjur saya taruh di luar semua, di luar boardnya ini. Oh ya, untuk memanggil ini tuh klik aja buzzer ya, buzzer. Nah, ini buzzer. Buzzer ini fungsinya apa? Fungsinya itu ketika dia ada gerakan, itu dia otomatis itu akan berbunyi atau sejenis alarm gitu ya. Sejenis alarm. Nah, kakinya itu dihubungkan dengan pin 7. Sementara PIR itu dia pin 9 dan yang ininya di sumber, kaki yang paling akhirnya itu di ground. Kalau buzzer sama, dia di pin 7 ini ya, pin di ground ya, di ground kaki yang sebelahnya. Ingat untuk memutar jangan lupa diklik yang pojok kanan ini. Terus di sini tuh nah lihat di sini pinnya itu hampir habis. Bisa aja sih misalnya ini kita tambah atau tambah komponen lain itu lebih banyak lagi, itu bisa banget misal dengan motor atau dengan apa. Nanti kita bisa juga sambung Arduino-nya dengan Arduino yang lain. Ada pertemuan awal kita pernah bahas menggunakan dua Arduino ketika pinnya itu habis gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang rangkaiannya seperti ini. Langsung kita ke coding. Nah, di coding di sini seperti biasa kita include liquid crystal dot h. Hati-hati besar kecilnya diperhatikan. Nah, ini pin si LCD-nya 12 11 5 4 3 2. Terus untuk yang sensor si PIR-nya itu pin 9. Terus ini keadaannya itu nanti didefinisikan sebagai low high seperti biasa ya. Terus ini pin buzzernya itu pin 7.
Oke, ini point setupnya itu untuk yang masukan itu adalah sensor, in sensor ya, diganti ya. Ya ini sebenarnya angka 9 aja nggak apa-apa, tapi di sini sudah kita tulis sensor. Terus untuk buzzer itu untuk outputnya. Nah, ini LCD itu 16 kali 2 menjelaskan. Nah, kita ketika baru membuka itu ada bacaan Unindra PGRI itu ya. Ketika baru aktif. Terus untuk point loopnya itu menggunakan digital read sensor, membaca sensor si peer ini. Paling itu ketika high itu LCD-nya akan terdeteksi ada bacaan, ada gerakan. Nah, terus untuk buzzernya itu high itu berarti dia akan bunyi. Keadaannya dia tinggi, tegangannya artinya masuk. Adapun else itu jika tidak, itu delay. Keadaannya itu high, LCD kursornya 0,1, keadaannya aman terkendali. Jadi di LCD ketika tidak ada gerakan itu aman terkendali. Sementara digital rate-nya itu buzzernya itu low. Jadi si buzzer tidak akan membaca atau tidak terdengar suara. Oke, seperti ini. Sebentar saya besarkan agar bisa dilihat dengan mudah untuk oke, seperti ini ya. Nah, cukup. Kita start simulasi. Saya kecilin. Saya kecilin ya. Ini saya geser ke atas. Nah, jangan lupa misalnya Pak punya saya masih mati, ya diputar aja ininya nih. Kalau baru aktif tuh biasanya kalau belum diputar ya masih mati. Terus kita gerakan. Nah, aman terkendali. Coba. Kalau kita oke, cukup, stop. Oke, ini untuk simulasi tambahan di materi sebelumnya. Semoga mudah ya untuk ditiru. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang motor DC, di mana motor DC ini aplikasinya sangat banyak sekali gitu loh. Contohnya itu seperti robot atau juga bisa untuk roda atau untuk menggerakkan yang lain. Itu sangat berguna, di mana motor DC ini kita aplikasikan dengan Arduino dan di sini nanti akan menggunakan baterai. Nah, tapi sebelum itu kita jelaskan terlebih dahulu sistem kerjanya. Jadi sistem kerja di motor DC ini dia itu tergantung sinyal masukannya atau kecepatan putarannya itu bisa kita atur dari tegangan masukan. Misalnya sumbernya 12, ketika dia potensionya dipentokan itu 0, berarti dia enggak muter sama sekali atau 0% gitu ya. Atau untuk ditingkatkan ke 25%, jadi 25%, atau kalau misalnya 10 menit itu 10 menit ya, 2,5 menit nyala, terus 7,5 menitnya mati. Atau lebih gampang ke detik kali ya, 1 detik itu misalnya 1/4 detik nyala, sisanya 3/4 detiknya itu mati. Kalau 50%, setengah detik nyala, setengah detik mati. Atau untuk 75%, 3/4 detik nyala, 1/4 detiknya mati. Nah, 100% itu berarti dimaksimalkan. Tegangannya itu 12 volt. Nah, adapun sistem kerjanya itu bisa muternya itu dibalik-balikan. Ketika dia saklarnya itu terbuka semua, maka si motor DC-nya itu akan mati. Tapi ketika saklarnya dihidupkan, nah dia akan mutar misal ke kiri, bisa juga mutar ke kanan. Itu tergantung switch atau saklar yang kita hidupkan. Nah, sebenarnya kan repot banget gitu loh kalau kita hidupkan atau matikan saklar. Itu akan lebih mudah
jika ada suatu sistem yang mewakili sistem kerja seperti ini. Ada sistem kerja seperti ini, yaitu salah satunya adalah IC. Nah, IC yang dapat melakukan perintah pemutar motor tersebut yaitu IC L293D. Nah, di sini sebenarnya pinnya ini udah keterangan ya, ada keterangan yaitu pin 4 itu ground, pin 5 itu ini salah ketik, seharusnya ground juga. Nah, pin 1 itu pasangannya itu pin 7 gitu nanti ya. Oke, ini harus berpasangan nanti. Nah, adapun yang sebelah kanan itu kalau kita memakai dua motor. Nah, ini kita memakai satu motor dulu, berarti kita memakai yang kiri aja. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Tapi sebelum itu, nah, alat yang kita pakai, oke, kita langsung sini aja kali ya, sebentar. Ini banyak sekali. Nah, ini dia. Kita memakai yang ini. Oke, ini rangkaian yang sudah buat, karena kalau ngerangkai dari awal, dari coding dari awal, ini mungkin bisa 1 jam itu mengulik, ada error, trial error ya. Jadi untuk pengkodingan itu pasti akan banyak masalah atau ada tidak kesesuaian program. Nah, jadi saya udah buat rangkaiannya. Nah, yang kita undang adalah, kalau kalian klik di sini adalah motor DC. Motor DC. Nah, ini motor DC. Oke, ini ada motor servo. Mungkin motor servo itu bedanya apa dengan motor DC? Kalau motor DC adalah putarannya maksimal 360 derajat. Kalau dia itu kalau nggak salah 180 derajat. Jadi untuk saat ini kita akan peragaan dengan motor DC. Dan ini ya, kita klik IC-nya hybrid, coba hybrid. Nah, hybrid motor panggil ya, kita ambil, terus ada switchnya. Nah, ini switch untuk membalikan gerakan motor kiri kanannya, dan potensio jelas udah ada di awal, kita hapus saja, dia otomatis sudah ada potensio di awal. Nah, ini potensio. Baterai jangan lupa, baterainya ini baterai 9 volt. Terus Pak ditarikan contohnya 12, kok ini pakai 9? Iya, kita pakai yang ada di sini ya. Nah, terus kalau pakai 12 itu biasanya pakai catu daya, atau ada juga bisa pakai baterai 12 volt, tapi saat ini saya memakai baterai yang tersedia di Tinkercad. Oke, di sini silakan pasang rangkaian seperti ini, saya besarkan dulu. Oke, jadi kaki potensio yang paling kanan itu dihubungkan ke ground ya, dan kaki potensio yang kiri itu di sumber tegangan. Terus kaki yang tengah itu dihubungkan ke yang A0 nih. Terus untuk kaki ini, ingat ya, kaki ini tuh harus ke yang PWM. PWM itu apa nih, yang kuning nih? Dia itu yang ada simbol gelombangnya, nggak boleh sembarangan. Pak, saya pindahin ke nomor 2, nggak boleh. Dia itu nggak ada simbol PWM. PWM itu yang seperti gelombang gitu lah. Terus kaki yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kaki yang ketujuh itu dihubungkan ke nomor 7 yang tidak ada PWM-nya. Ingat, kalau yang nomor 1 itu yang ada PWM-nya, yang nomor 7 nggak boleh ada PWM-nya gitu ya. Nah, ini sementara kaki yang nomor 2, kita lihat di PPT-nya balik lagi sebentar. Nah, ini masukkan 1 ya. Terus berarti ini masukkan 2 nih. Sepasang dia. Oke. Jadi kaki nomor 2 itu kita masukkan ke sini. Terus kaki yang ketiga itu langsung dihubungkan ke motornya. Sama kaki yang coba kita cocokkan. Jadi untuk mencocokkannya itu kita sebenarnya ngikutin rangkaian yang ada di sini. Dia harus berpasangan 2 sama 7, itu masuknya pin mana gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, ini switchnya, kaki yang paling kanan itu dihubungkan ke
apa namanya, sumber, sementara kaki yang kirinya ke ground. Ingat, kaki yang tengah itu di pin 13. Untuk baterai sama, untuk sumber dia dimasukkan ke kaki yang paling ujung nih di pinnya. Kalau kita lihat di kaki yang ujung itu PCC ya. Oke, kita buka lagi. Nah, di sini ini ground. Oke, ini rangkaiannya sebenarnya nggak terlalu sulit, sederhana ya. Oke, kita langsung aja ke coding. Ini saya kecilin lagi. Bentar. Saya geser nanti agar ketika simulasi bisa kelihatan. Nah, ini kita definisikan terlebih dahulu seperti biasa. Tadi A0 itu yang si potensio. Terus kaki 13, pin 13 itu di sini di switch ya. Switch pin itu adalah pemutar untuk si putaran motornya, kiri atau kanannya. Terus kaki 3 itu dihubungkan sama si IC-nya, dan kaki 4, pin 4 nih, pin 4 dia hubungan sama si pin masukan 1, dan si pin 7 itu masukan 2. Nah, ini ada INT PWM. Nah, ini speednya, kecepatan. Ini serial begin itu untuk menampilkan di serial monitor. Oke, di sini pin modenya, ingat ya, ini besar kecilnya dilihat pinnya, input. Ini switch pinnya itu masukan dari pin 13 tadi. Terus in satu pin itu adalah pengganti dari pin 4. Ini inputnya, outputnya itu yang pin 7. Ini point loopnya PWM. Nah, ini ada PWM. Nah, ini sebenarnya speed sama dengan map itu artinya apa? Artinya itu konversi dari 0 sampai 1023 dikonversi ke 0 sampai 255. Ini sebenarnya pengkonversi ya, dari bacaan sistem itu adalah putarannya 0 sampai 123 ke 0 sampai 255 speednya. Nanti di serial monitor itu akan tampilnya 0 sampai 255 maksimalnya. Adapun jika ketika dia muter high itu akan terbaca backward, tapi jika kebalikannya berarti low, maka forward bacaan di serial monitornya. Oke, delay. Nah, ini untuk kalian memudahkan untuk mengklik. Ini saya besarkan atau menyalin coding ya. Oke, cukup. Oke, saya kecilin lagi. Ini codingnya. Oke, saya tutup. Jangan saya tutup dulu, nanti akan penting ketika kita start simulasi. Nah, di sini lihat, atau saya besarin ya ini ya. Lihat, ini motornya berputar. Ini kalau saya putar potensionya, nah dia putarannya itu lihat di sini. Nah, ini 31, ini sudah dikonversi, beda dengan yang ini ya. Nah, ini saya pentokin. Nah, ini mati. Udah mulai kenceng, 31 maksimal tuh 254 ternyata. Ini masih bisa diputar berarti. Udah mentok 254. Nah, ini kalau kita balik itu akan bacanya forward, tadinya backward. Oke, coba nih kita ulang. Ini forward ya. Tadi sebelumnya itu backward. Nah, ini kita balikin backward. Nah, ini nanti jadi positif hasil putarannya. Dan ini menjadi negatif, berarti dia hasil dari pembalikan. Oke, jadi ini bisa diatur kecepatannya sama arah putaran dari switch ini. Oke, ini silakan kalian buat simulasi. Saya rasa tidak ada kesulitan.
mungkin itu saja simulasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.